Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa Jateng Pos TV. Berjumpa lagi kita dengan segmen langganan kita rutin mingguan, yaitu segmen Sehat Alternatif Jateng Pos. Masih bersama Tabib Febri, seorang tabib, seorang herbalis, seorang terapis di Semarang yang selama ini sudah malang melintang, banyak pengalaman menangani pasien-pasien ya secara holistik ya, secara alternatif ya. Maka Tabib Febri adalah salah satu partner kita untuk membahas sehat alternatif di Jateng Pos TV. Kali ini temanya adalah tidak kalah menariknya dari yang sebelumnya tentang kejantanan ya. Kali ini adalah kewanitaan ya. Kalau kemarin kejantanan, kali ini temanya adalah kewanitaan karena dua hal yang sama-sama penting dalam hidup kita ya. Tentang kewanitaan ini, dan tentu saya bukan wanita, tetapi seorang wanita pasti mungkin mengalami hal-hal kewanitaan itu. Jadi Beb, problem kewanitaan wanita itu sebenarnya apa saja sih gitu? Baik, bismillah. Jadi banyak wanita yang mungkin tidak menyadari, tidak tahu, atau mungkin bahasanya kurang keilmuan. Nah, semoga berharap dengan segmen kita kali ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama para wanita ataupun seorang ibu yang punya anak wanita, agar ke depan itu lebih atau menghindari banyak hal yang ternyata itu bisa berakibat fatal. Nah, salah satunya untuk yang pertama kita bahas adalah tentang haid. Haid di sini banyak model atau banyak keluhan seperti nyeri, kemudian haidnya terlalu deras, haidnya kok sedikit, haidnya kok tidak lancar, atau sehari 2 hari haid terus berhenti terus haid lagi gitu. Atau mungkin bisa tergolong juga seperti mughaladhah ya. Jadi bukan waktunya haid tapi keluar darah atau malah haid. Jadi salah satunya pertama haid itu yang sering orang salah dalam mengartikan adalah ketika haid, misalnya bulan ini haid ya, kemudian bulan besok kok nggak haid. Nah, dia ini bingung karena sampai 2 bulan nanti minum obat-obatan yang berfungsi untuk memicu haid, obat-obat hormonal, bisa obat-obat peluruh tuh, seperti obat peluruh bayi gitu kan. Ini mengonsumsi obat seperti ini salah. Jadi sebenarnya haid itu adalah kondisi tubuh kita itu sehat. Tubuh wanita itu sehat, di mana dia terjadi proses ovulasi atau peluruhan di dinding rahim tadi. Nah, sebagian orang mengartikan itu apa ya? Tidak haid itu pasti ada masalah dalam tubuhnya. Memang benar ada masalah. Biasanya masalah utamanya di masalah HB hemoglobinnya. Jadi anemia. Jadi ketika seorang wanita anemia, kok dia nggak haid, berarti itu bentuk usaha tubuh untuk mempertahankan daya hidupnya. Jangan kemudian diartikan saya harus haid gitu. Jadi kemudian nanti minum obat hormonal. Jadi istilahnya udah tubuhnya di posisi lemah, HB-nya rendah, minum obat-obat hormonal. Akhirnya muncul masalah-masalah baru, kista, miom, tumor, dan bahkan kanker rahim. Ini yang fatal. Jadi nggak mesti setiap bulan harus haid. Ada beberapa wanita, tipikal wanita yang memang nyuwun saya seperti contoh istri saya sendiri dan mertua saya. Istri saya itu semenjak lahir anak yang kedua nggak pernah haid, sudah bertahun-tahun dan tidak KB. Ternyata itu ngikutin ibunya. Ibunya juga sama, semenjak lahir anak yang pertama itu sampai ada anak kedua tuh nggak ada haid. Karena gen ya. Ya. Dan itu tidak masalah. Dan itu tidak masalah. Dan itu tidak sakit nggak. Beberapa pasien wanita yang datang ke kami, ada nggak herbal untuk memicu haid? Kenapa dipicu haidnya? Gitu. Setelah saya cross check ternyata ada masalah lain. Jadi bahasanya ketika seorang tabib mengartikan sebuah gejala tadi, dia cari tahu apa sumber masalahnya. Oh ternyata ada misalnya kista. Oh ternyata ada hal lain, misalnya HB rendah. Ya wajar berarti kan. Bagaimana penyikapannya? Naikkan hemoglobinnya, konsumsi kurma, jus daun pepaya, atau mungkin herbal-herbal yang bisa memicu hemoglobin. Maka dia nanti ketika HB-nya bagus, bulan depan dia haid. Kan normal lagi. Jadi bukan berarti kita harus minum obat pemicu hormon atau pengendali hormon. Oh, ini hormonnya kacau kan? Diartikan beberapa orang, ini hormonnya kacau, kasih obat penyetabil hormon. Ini keliru. Keliru ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang perempuan ya haidnya tidak lancar, itu sebetulnya hal biasa. Hal biasa. Dan nggak perlu panik. Iya, nggak perlu panik karena mungkin di dalam tubuhnya ada masalah. Ya, jadi sumber masalah dicari. Itu yang dicari. Betul. Kemudian masalahnya yang harus diperbaiki. Diperbaiki. Nanti akan haid dengan lancar. Normal lagi. Tetapi jangan lantas solusinya mencari obat dipaksa haid. Ya. Karena itu kan menimbulkan dampak juga. Betul. Ya tadi makanya nyuwun sewu di akhir-akhir ini kan banyak tadi seperti miom, kista, terus kemudian kanker serviks itu
suatu hal yang sebenarnya bahasanya saya temuin nih banyak wanita-wanita dia nggak mau memang menyimpan identitas ininya, jadi hanya saya bimbing via WhatsApp ya, saya bimbing via WhatsApp, kemudian kasih herbal jarak jauh, bahkan pernah sampai terakhir sebelum COVID itu sampai keluar lagi sampai ke Cina, para TKW kena kanker serviks ini, dan pasti masalahnya awal-awalnya mulanya dia minum obat-obat hormonal. Jadi seperti itu. Jadi pemicu haid itu yang bahaya. Jadi ini yang harus kita luruskan. Yang kedua, kita bahas tentang haid ini adalah tentang bagaimana sih menghilangkan nyeri haid. Nyeri haid. Iya. Jadi, setiap orang pasti nyeri? Tidak. Oh, tidak. Ya, makanya apa sih masalahnya ketika seorang nyeri haid? Kebanyakan faktor utamanya selain dari genetik, dari keturunan dari orang tuanya, haid di sini biasanya itu ada pembuluh darah yang biasanya dia menyempit ya. Entah bisa kejepit, entah dia memang posisinya tidak bagus, jadi dia ketika ovulasi dia akan kontraksi atau kram bahasanya. Nah, apa yang bisa kita lakukan sehingga nyeri? Betul, sehingga nyeri. Jadi bagaimana dan kita lakukan? Ini bisa dilakukan sebelum haid. Jadi treatmentnya mandiri sebelum haid. Jadi bagi yang sudah pernah merasakan haid nyeri sebelum haid harus treatment ya. Treatment mandirinya kami berikan. Jadi pakai botol ya, botol beling panjang gitu kan, yang agak kecil kan. Misalnya botol sirup panjang gitu kan. Kasih air hangat agak panas sedikit. Kemudian di perut ini ada 4 titik ya, titik bawah tulang dada, titik atas tulang kemaluan, samping kiri dan samping kanan di bawah rusuk. Nah, titik-titik ini ditekan pakai botol tadi, ditempelkan ke bagian titik itu, kemudian tarik nafas, hembuskan. Ketika dihembuskan, bersama dengan hembuskan itu tadi, botol tekan masuk. Sambil tekan masuk gitu. Kemudian itu pertama di titik atas kemaluan, di atas tulang kemaluan. Setelah itu geser ke kiri dan ke kanannya di bagian ovarium, diangkat naik sedikit. Sama. Ini kekerasannya menyesuaikan dengan kemampuan. Jadi jangan kemudian dipaksa sakit. Nah, nggak boleh. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan. Angkat naik kiri dan kanan. Ketika sudah selesai bisa naik ke atas di bawah tulang dada dan samping kiri kanan pojokan. Nah, ini akan membantu sirkulasi peredaran darah di bagian ovarium yang kemudian kontraksi atau kram-kram perut ini bisa dihilangkan ya. Ya, kemudian untuk mandirinya usahakan kalau misalnya lagi haid bikin air nabes. Jadi kurma air putih 1 gelas, kurmanya 5-7 butir, kasih air putih, diamkan selama 8-10 jam minum. Nah, jadi ini yang harus kita sesering mungkin bisa sehari 2 kali biasanya. Oke, tadi yang botol itu nusuknya botol itu dengan tusukan atau botolnya dalam posisi horizontal? Pantatnya botol. Oh, pantatnya botol di bagian pertama di atas tulang kemaluan, terus geser ke kiri dan ke kanan. Kemudian baru ke yang titik samping bawah rusuk ini, baru sini. Nah, itu tujuannya untuk memompa sirkulasi darah di area rahim. Oke. Seputar haid, masih seputar haid. Yeah. Agama kan melarang ya kalau haid itu tidak boleh dikumpuli ya. Iya, betul. Itu ada penjelasan secara holistik. Jelas. Sebenarnya gini, jadi dalam proses peluruhan ini kan ada bakteri yang juga di sana ya. Jadi dalam proses ovulasi itu ada bakteri-bakteri yang dia juga masuk bakteri, aktif. Virus mungkin juga ya? Bukan. Ini bakteri dalam tubuh. Bakteri. Nah, yang membantu proses ovulasi. Nah, jadi apa masalah? Kenapa nggak boleh dikumpuli? Ketika ini dikumpuli, maka hormon-hormon ovulasi ini akan masuk ke penis laki-laki. Dan bisa merusak, biasanya mengakibatkan peradangan. Ke pihak laki-lakinya. Pihak laki-laki. Karena apa? Tadi sifatnya si bakterial ini kan dia membantu proses peluruhan. Ya. Dan itu ketika masuk ke penis laki-laki, dia akan merusak sistem reproduksi. Laki-laki. Iya. Jangankan ini bakterial di organ kewanitaan. Ada di bagian tubuh kita, contoh maaf, sebagian laki-laki yang nyuwun sewu, dia kalau hubungan istri, dia lelakinya sering di bawah. Ini saja kalau dia kan spermanya nggak keluar tuntas tuh, dia ngandung di dalam. Ini saja kalau nggak dikeluarin tuntas nanti akan membusuk, bisa merusak reproduksi. Beberapa kami temuin pasien-pasien yang kok istilahnya program kehamilan kok nggak hamil-hamil, ini sudah anak pertama sudah bisa hamil, ini yang kedua kok belum hamil-hamil. Nah, ternyata setelah saya cross check, ternyata sering di bawah, yang dimana sperma tidak memancar keluar sempurna, ngendong di bawah, akhirnya membusuk di area
saluran spermanya tadi. Di pihak Di laki-laki. pihak laki-laki. Ini saja bisa kefatalan dulu. Oh, Nah, betul. bisa Apalagi peradangan. bakteri, Apalagi kan? bakteri dari organ kewanitaan. Nah, itulah kenapa dalam hukum syariat pun tidak boleh dikumpuli secara Kalau ini. pada laki-laki berdampak itu, kalau pada pihak wanitanya? Jelas lukanya semakin peluruhannya Mitosnya itu kan bisa kanker kan? Iya jelas karena tadi lukanya kan jadi melebar ya. Melebar. Karena kan peluruhan itu kan dia kan darah keluar tuh peluruhannya. Ketika dia berhubungan maka dia akan mengakibatkan peradangan berlebih. Yang pada ujung akhirnya pun akan terjadi pengumpulan darah beku di dalam yang akhirnya pun jadi cikal bakal tumor ataupun kista ataupun kanker itu tadi. Makanya itu agama melarang keras. Betul, melarang keras. Di dalam bahkan sampai di kaforoh ya. Laki-laki untuk semuanya ya. Betul. Mungkin ada yang memang tidak mengerti betul. Atau mungkin yang mengerti tapi kebelet bisa juga. Jadi apapun alasannya harus dihindari. Betul. Maka Rasulullah pun kalau istrinya lagi haid itu mengencangkan sarungnya dan menjauhi atau tidak dikumpuli meskipun boleh didekati secumbur aja tapi untuk yang itu memang dilarang. Oke, Beb. Sebetulnya masalah kewanitaan itu selain haid apa ada mungkin kan juga menjadi keluhan sering ya kewanitaan itu misalnya gatal, mungkin juga bau ya. Iya, betul. Kemudian keluar warna putih. Betul ya, keputihan. Itu juga bagian dari masalah kewanitaan ya. Iya. Itu apa aja dan kenapa bisa begitu dan bagaimana bisa ditreatment itu? Jadi ini bisa ditreatment. Ini kita bukan di segmen ini aja ya. Jadi ini ada herbal khusus untuk mengatasi semua tadi masalah tadi keputihan, gatal, kemudian ini tadi bau. Ya. Bahkan ada bengkak ya. Bengkak. Terus ada juga kutil kelamin. Kalau kutil kelamin kutil kelamin itu kayak apa ya? Kutil kecil-kecil di seputaran kewanitaan. Ini laki-laki perempuan kena ini. Biasanya seringnya ini virus ini. Ini virus. Dan ini biasanya pada kena tuh kayak orang yang sering traveling. Dia misalnya nginep di hotel apa ini ada nih. Dia berkembang biak di hotel-hotel biasanya ini. Jadi mungkin dia pakai handuk atau di hotel yang mungkin tidak steril gitu kan, kena tertular ya. Iya, beberapa kali kami mendamaikan ya suami istri dikira ini main seleweng apa. Ternyata ini enggak nyeleweng, ini hal seperti ini wajar karena memang ini virus ini berkembang di hotel-hotel yang mungkin sterilisasinya kurang. Jadi itu nanti ada herbal khusus dari kami. Kalau itu nggak bisa di sini ya, ada herbal khusus kalau untuk kutil kelamin karena agak lumayan keras. Kalau yang ini untuk keputihan, untuk gatal, untuk bau, terus kemudian hal-hal seputar masalah sterilisasi di area kewanitaan. Dan ini aman. Cuman untuk anak yang masih perawan ini nggak boleh diminum lebih dari sekali, cuman sekali tok yang perawan. Kalau yang sudah nggak perawan atau sudah punya anak nggak masalah, tapi untuk perawan sekali tok. Terus cara pakainya cukup dengan cebok. Jadi tidak perlu diminum. Minumnya cuma sekali tok. Jadi dari luar ya. Iya, dari luar. Ini ramuannya adalah pertama 12 lembar daun sirih hijau. Daun sirih hijau. Kemudian 1 genggam temu kunci. Nah, temu kunci yang buat ngesok buat bayam itu ya. 1 genggam. Kemudian 10 biji manjakani. Ada manjakani itu bulat-bulat itu. Nah, manjakani itu 10 biji. Kemudian jambe. Pinang muda. Pinang muda itu 3 biji. Semua bahan tadi itu cuci, bersihkan, taruh di satu wadah. Kalau jambe bisa dikeprek ya, bisa atau dipotong-potong. Kemudian direbus dengan 1 gayung air atau pokoknya semua tenggelam. Kemudian susutkan jadi setengah. Terus ambil 1 gelas atau setengah atau semampunya minum. Kalau untuk treatment ini juga untuk semua kasus keputihan. Insya Allah sekali aja langsung efek. Kalau misalnya kalau tidak maksudnya sudah punya anak gitu kan, kok sekali belum efek bisa lanjutkan 2 atau 3 kali maksimal. Ini bisa dilakukan jaraknya 1 dengan yang satunya itu paling cepat sebulan. Nggak boleh terlalu sering. Ini bisa kering nanti kewanitaannya. Bisa keset bahaya ini nggak boleh. Ini yang pertama, yang kedua kan masih ada sisa tuh di panci. Nah, itu dicampurkan dengan air hangat atau air dingin buat cebok. Yang satu diminum. Yang satu diminum. Ya, sisanya buat cebok. Ya, campurkan dengan air bersih buat cebok. Terus ini ramuan ini bisa bertahan sekitar 24 jam. Jadi misalnya ini pagi buat cebok, misalnya ambil 2 gelas buat campuran sama air buat cebok, nanti sisanya bisa untuk sore boleh. Dan ini kalau untuk perawan, untuk cebok aja nggak boleh diminum kecuali dia mau nikah, terus dia punya keluhan keputihan yang banyak banget, boleh minum sekali tok. Jadi keputihan itu termasuk orang yang masih belum pernah hamil pun keputihan ya? Putihan. Karena ini bakteri.
Oh, Jadi bakteri ya. keputihan Jadi itu kemungkinan adalah itu bakteri ya. ya, jadi ibaratnya keputihan itu adalah bakteri yang masuk ke vagina, kemudian dia dilawan oleh antibodi atau imunnya si orang tadi, kemudian dia hasil residunya itu jadi lendir, nggak beda sama orang pilek. Saya pilek kan di sini, kalau di bawah gitu. Jadi wanita itu memang seharusnya ada cairan ya. Iya. Kalau sehat ya cairannya sehat. Iya. Tapi karena ada bakteri berubah menjadi Iya, kental dan dari kayak kental susu dan putih. betul itu. Ini yang apa yang kemudian bisa menjadi gejala sebuah penyakit. Termasuk kista, miom itu pasti Berawal dari situ juga. berawal dari sini kalau nggak dibersihkan. Kenapa? Karena residu-residunya ngumpul di dalam, nggak bersih. Makanya sebagian orang, oh ini kalau saya nggak haid, ini saya nggak sehat ya, kayak gitu kan. Makanya banyak orang salah pemahaman di sana. Kecuali ini, kalau ini memang nggak sehat beneran ya, Ya, keputihan memang ya. keputihan ini memang nggak sehat. Kalau gatal itu karena apa, Bib? Sama, imbas dari bakterial tadi. Bakteri Itu juga, bakteri. Jadi kan itu kan apa ya, imbas dari bakterial tadi. Jadi sebenarnya gini, cairan apa? Sebagian cairan ininya, cairan keputihannya ini pun kadang kalau kena sampai ke paha pun jadi gatal. Karena dia ada bakteri di sana. Oh. Jadi itulah yang kenapa sebagian orang yang nggak paham atau nggak ngerti itu juga bingung ngatasin. Makanya ada nyuwun sewu ya, obat-obat tertentu yang dimasukkan ke dalam vagina itu sebenarnya juga salah. Salah juga. Ya, karena itu mau kontaminasi langsung, itu bahaya kontak langsung gitu. Kalau bau itu karena apa? Bakteri juga? Sama imbas. Jadi gatal, bakteri, bau itu kemudian semua sama. Semuanya. Dan sumbernya tadi ya. Betul. Kalau pakai herbal bisa tadi ya. Ini herbal mujarab, jadi nggak boleh sembarangan nerapin. Soalnya nanti kalau cuma dilihat, kalau sudah terlalu kering vaginanya itu nggak boleh dilanjutin, harus berhenti. Jadi efeknya itu ya. Efek. Jadi karena itu kotor dan segala macam, Bersih. herbal itu mengeringkan, Iya, tapi tidak boleh bersihkan. berlebihan ya. Iya, karena ini termasuk herbal keras. Oke. Seputar kewanitaan. Seputar Selain kewanitaan. hal-hal yang populer kewanitaan, ada lagi Iya, hal kewanitaan itu apa itu? Baik, yang ini yang paling lazim, yang sering orang apa ya, yang sering orang mungkin tabu untuk membicarakannya. Nah, ini sangat penting. Oke, Beb, ini segmen 1, waktunya habis. Nanti hal kewanitaan tabu yang tapi banyak dilakukan, kita bahas di segmen 2. Pemirsa, segmen 1 sudah dilewati, kita beri kesempatan commercial break yang mau lewatin. Jateng Pos kini hadir dengan berita-berita yang lebih lengkap. Koran Jawa Tengah ini tidak saja mengabarkan berita-berita politik, hukum, sosial, dan ekonomi, tapi juga berita pendidikan. Anda ingin tahu opini para guru di Jawa Tengah? Ingin tahu prestasi sekolah hebat? Ingin produk Anda dibeli sekolah? Baca dan promosi di Jateng Pos. Jateng Pos, untuk Jawa Tengah lebih baik. Pemirsa Jateng Pos TV, kita lanjutkan ngobrol santai kita atau ngobrol sehat alternatif kita di segmen 2 masih bersama Tabib Febri, seorang tabib, seorang herbalis, seorang terapis, seorang holistik ya di Kota Semarang yang selama ini bersama kita di dialog sehat alternatif Jateng Pos. Tema kali ini sangat menarik, yaitu tentang problem-problem kewanitaan ya, Bib ya. Problem kewanitaan ini yang umum biasanya paling gatal, bau, terus kemudian kering gitu ya atau mungkin apa namanya keputihan ya, itu hal biasa. Tentang haid itu hal biasa. Tetapi menurut Tabib Febri ini dari pengalaman ya, menangani pasien, ada problem kewanitaan yang sangat krusial ya, sangat penting, yang sebetulnya tidak terungkap selama ini. Betul. Itu apa, Bib? Problem kewanitaan yang tidak pernah terbahas tapi krusial itu apa itu? Krusial. Jadi ini hubungannya dengan keharmonisan rumah tangga ya. Jadi banyak ibu-ibu, para istri, maaf ini bukan berarti kita melakukan pembelaan, tapi ini kita luruskan. Bukan pembelaan pada laki-laki ya. Betul, jadi gini, banyak para ibu-ibu atau para istri yang muda gitu kan, mereka tuh nggak pernah, jarang, atau bahkan mungkin belum tahu tentang klimaks. Jadi beliau-beliau ini ada yang memang tidak pernah klimaks, ada yang memang benar-benar tidak tahu sama sekali. Ternyata dia berpikir hubungan suami istri udah gitu tok, jadi nggak sampai seperti itu, nggak sampai klimaks itu tadi. Nah, terus ada yang istilahnya dia jarang. Jadi jarang dan hal ini tadi, jarang dan tidak pernah ini tadi, sebenarnya apa penyebabnya? Penyebabnya adalah titik G-spotnya itu terlalu naik atau bahasanya kenceng ini.
titik yang sarafnya ini saraf G-spotnya kencang dan tidak pernah terlatih. Jadi ini bisa dilatih. Dan makanya nyuwun sewu ada tuh praktisi yoga yang dia memainkan memanipulasi teknik ini yang kemudian dijadikan sebuah aliran aliran tertentu ya. Menyimpang. Iya, menyimpang. Jadi dia maksudnya mencapai klimaks nggak perlu laki-laki. Karena cukup membayangkan dan menggerakkan organ vitalnya klimaks. Keliru tapi itu ya. Itu keliru. Nah, itu melanggar fitrah Iya, manusia. fitrah itu. Akhirnya Klimaks itu fitrah dan harus dilalui dengan fitrah. iya. Ya. Jadi yang kami tekankan di sini ketika Anda para ibu dan istri ya yang mungkin menghadapi masalah ini, jangan salahkan suaminya. Masalahnya bukan di suami. Masalahnya ada di pihak perempuan ya. bukan di masalah panjang pendeknya penis atau besar kecil, bukan. Tapi ini masalahnya adalah otot vagina yang memang nyuwun sewu biasanya dialami oleh nyuwun sewu ya. Insyaallah dialami oleh ibu-ibu atau para istri yang dia memang bukan ahli zina. Jadi memang masih kenceng ini. Walaupun sudah punya anak 1 atau 2. Sehingga tidak terlatih itu tidak tadi terlatih. Makanya di sini yang kami luruskan adalah gimana caranya melatih titik ini yang kemudian dia bisa sebagian ini Masya Allah memfungsikan bahkan bisa seolah multi klimaks. Jadi seolah lelaki baru mungkin main semenit, 2 menit, 3 menit, si istri udah 4 kali klimaks. Jadi ini testimoni yang Masya Allah saya nggak nyangka. Ada ya? Dan ini sebelum dia nggak pernah tahu apa klimaks. Memang dia nggak pernah. Ada pemirsa, ada sebagian mungkin ya atau beberapa pihak wanita ya itu sudah punya anak 1, 2, tetapi ada yang tidak ngerti apa itu klimaks dan tidak pernah merasakan apa itu klimaks. Betul. Maka di sini kita bahas. Lanjutkan, Bib. Jadi yang poin pentingnya di sini adalah titik ini kita latih dengan cara apa? Digerakkan itu sesering mungkin. Bisa pagi 50 kali. Yang digerakkan apanya, Bib? Ya, jadi organ kewanitaan itu bisa bergerak tuh. Oh. Jadi nyuwun sewu kalau dirasakan ketika berhubungan intim itu si lelaki akan ngerasakan kayak barangnya dinyut. Nah, ini yang digerakin. Harus digerakin sendiri. Digerakin sendiri sesering mungkin. Maaf, kayak meremas gitu ya. Iya, Iya, kayak meremas itu. Jadi itu dilatih. Otot itu dilatih itu, sering mungkin. Nah, ketika berhubungan suami istri, fitrahnya kan istri di bawah tuh kan. Ya. Istrinya di bawah, ini sambil digerakkan. Ketika suami aktivitas, istri menggerakkan organ kewanitaannya. Maka dia akan nyampe dengan mudah itu. Karena disentuh 1, 2, 3 kali itu langsung klimaks. 1, 2 kali klimaks. Gitu ya. Makanya sebenarnya konsentrasinya itu kalau wanita itu ke sana. Jadi sebagian memang dia hanya menjalankan seperti biar gugur kewajibannya tanpa tahu. Betul. Apa masalah utama. Dan ini berpengaruh pada keharmonisan. Dan parahnya lagi, banyak lagi ketika seorang wanita sudah paham tentang klimaks ini dan kadang mencapai multi klimaks, itu ketika dia tidak terkendali oleh kecukupan biologis dari suaminya, dia akan berpikir yang lain akan menyimpang. Di satu sisi khawatirnya ketika suami tidak mampu mencukupi masalah ini, wanita juga akan cari yang ini yang bahaya yang tidak diharapkan. Padahal masalahnya tidak ada di pihak laki-laki ya. Padahal masalah di pihak wanita. Dan kenapa kok justru kadang kebanyakan terjadi ini keluar dari fitrahnya dia mencari lelaki lain? Ya karena tadi lelaki lain kan nyun bisa lama dan itu akhirnya kejangkau. Sedangkan suami sendiri kan hanya seperlunya saja kadang kan ada memang karena kurangnya edukasi, kurangnya keilmuan, maka ya udah jalan gitu aja. Jadi titik penekanannya itu di sini. Jadi istri satu berlatih menggerakkan. Bisa sering mungkin pagi 100, sore 100 gitu kan. Atau siang 100, malam 100. Nah, ketika hubungan suami istri itu gerakan itu. Sambil ketika suami beraktivitas gerakan, maka dia akan mencapai klimaks dengan mudah. Dan ini biasanya butuh proses enggak lama sih, seminggu gitu udah ada hasil. Enggak. Dalam itu sudah ada hasil. Jadi ini yang harus kita edukasikan kepada istri kita, kepada keluarga kita dan kepada keluarga kita. Jadi jangan kemudian dianggap tabu. Oke, Bib. Jadi ini sebetulnya hal baru yang saya dengar ya, bahwa ternyata ada orang udah punya anak 1, 2 itu enggak ngerti apa itu klimaks dan mungkin tidak merasakan sama sekali ya. Iya, betul. Ya, kalau orangnya tipenya sabar, pendiam, mungkin itu diterima sebagai kenyataan ya. Tetapi itu sebenarnya tidak benar juga. Karena itu harus kita edukasi bahwa ada treatmentnya, ada caranya supaya itu tidak berlangsung hanya begitu saja. Apalagi kalau hubungan suami istri hanya sekedar menggugurkan kewajiban kan juga tidak benar sebetulnya ya. Karena menikah itu kan tempat menyempurnakan keimanan,
tempat menyempurnakan kejiwaan. Maka ketika Anda yang memiliki keluarga, pasangan di rumah, ketika kok Anda mengalami ketidaksempurnaan berupa ini dan itu, maka perbaiki hubungan suami istri. Maka insya Allah kepribadiannya akan sempurna, jiwanya akan sempurna, dan imannya juga akan sempurna. Oke. Jadi kuncinya harus terbuka. Terbuka. Karena kalau nggak terbuka, tadi mungkin juga nggak ada yang tahu, pihak laki-lakinya juga nggak tahu Bahkan- kalau ternyata pasangannya nggak pernah Pertama terima. kali pengalaman saya membongkar teknik ini dulu, karena memang kan jarang orang yang nanya ya. Ya. Itu dulu pertama karena temen sendiri, dia istrinya menyampaikan hal ini di hadapan suaminya kaget. Hah? Masa tahu seperti itu gitu. Seperti nggak percaya Iya, ya. jadi seolah kadang wanita Ini itu mengada-ngada. ya menyembunyikan dengan seolah padahal dia nggak. Laki-laki kan loh. Ente udah punya anak loh, Iya. kok ngaku belum terima, nggak masuk akal. Iya, gitu nggak kan. masuk Bisa akal. berantem sendiri. Ya, dan ternyata kan sebagian orang berpemahaman bahwasanya kalau pembuahan itu pertemuan sel sperma dan sel telur ini terjadi karena sama-sama klimaks, enggak mesti. Nggak mesti. Enggak mesti. Kalau itu nggak mesti. Iya, betul. Kadang Kadang ada beberapa kasus yang anak-anak pacaran itu iya, istilahnya terjadinya dia nggak tahu enggak ya tahu kadang-kadang ya. itu. Ya, jadi inilah yang kemudian kita harus kita edukasi kepada ya masyarakat kita bahwasanya sebenarnya tadi penyempurnaan kejiwaan itu dengan pasangan kita. Jadi ada hal-hal yang seperti ini karena tadi wanita kalau sudah ngerti klimaks ini nanti itu akan jadi kecanduan biologis yang luar biasa. Makanya kalau suami yang nyuwun sewu istrinya mempunyai libido yang tinggi, maka cukupkan. Jangan sampai nanti kekurangan yang kemudian pada ujung akhirnya kita akan menuai hal yang negatif. Karena wanita itu kalau sudah nyuwun sewu nggih, sebenarnya kecanduan ataupun kebutuhan biologis wanita yang berlibido itu lebih mudah dikendalikan, lebih mudah dikontrol daripada atau lebih mudah liar bahasanya ya. Wanita daripada laki-laki. Karena wanita yang liar karena sudah terbiasa hal sudah tidak tercukupi oleh suaminya, dia akan benar-benar keluar dari ini. Makanya istilahnya ini yang harus kita edukasikan kepada pemirsa di rumah bahwasanya ini hal yang mungkin tabu tapi sangat penting sekali. Ya. Makanya perlu saya sampaikan di sini bahwasanya hal ini penting. Ya, ini kan pendidikan seks istilahnya Iya, ya. betul. Itu kan dalam Al-Quran juga ada bahasanya ya. Iya. Istri itu ibarat sawah ya. Iya, betul. Boleh kamu cangkul Dari dengan manapun. sambil mundur atau maju pun Iya, boleh. betul. Artinya bahasa itu juga disebut meskipun dengan bahasa yang halus kalau Iya, Al-Quran betul, ya. betul. Tetapi kenyataan dalam hidup kita kan itu kebutuhan kita sehari-hari. Iya. Ya setabu-tabunya tetap harus kita edukasi ya, Iya, intinya edukasi. gitu. Dan salah satu tujuan dari kita membahas ini juga karena edukasi ya, supaya tidak timbul masalah dalam keluarga atau hubungan Keluarga, suami istri. betul. Kuncinya salah satunya mesti harus terbuka. Betul, terbuka. Kalau tidak terbuka, tidak akan terbahas sama tidak sekali. akan terungkap Iya, ya. betul. Terbuka semuanya, laki maupun perempuan. Kalau setelah tahu problemnya baru dicari solusinya ya. Iya, baik. Oke, Beb, apa namanya problem kewanitaan berikutnya mungkin tadi, terus kemudian yang krusial ini sudah kita bahas, mudah-mudahan semua sudah tahu ya. Iya. Tinggal nanti treatmentnya kalau yang sudah begitu, merasakan iya saya memang selama ini tidak pernah merasakan, dicoba treatmentnya dengan digerak-gerakkan ya, Menahan diri tadi, mandiri itu dilakukan latihan mandiri. ya. Atau ada apa ya? Ada nggak herbal penambah semangat itu? Ya, jadi kalau untuk wanita itu ini suami istri ya. Iya. Ini untuk herbal untuk meningkatkan enzim progesteron ya di wanita ya. Agar dia gairahnya meningkat karena ada beberapa wanita ini yang nyuwun sewu umur 30 tahun, 31 tahun, belum ada 40 tahun, dia sudah mengalami kayak penuaan dini atau menopause awal. Umur 30-an tahun. Dia tidak bersahwat dengan suaminya, bahkan rela udah ceraikan aja saya cari istri. Sampai seperti itu. ada. Ya kan nggak harus cerai, bisa poligami kan seperti itu solusinya. Dan ini problem wanita yang nyuwun sewu nyata saya Itu hadapin. kenapa, Beb? Ini karena enzim progesteronnya habis di sini. Bisa faktor genetik dari orang tuanya misal, atau memang kekurangan hormon. Dan ini untuk preventifnya, ini bisa dilakukan dengan belut. Belut dimasak ya misal goreng setengah matang atau dikukus atau ditim ya, bagus. Ini bisa untuk meningkatkan gairah seksual wanita ataupun laki-laki. Ya, Belut itu ya? belut, ya, belut. Kemudian bisa untuk memicu hormon. Jadi bahasanya untuk hormon-hormon yang nyuwun sewu syahwatnya berkurang, gairahnya berkurang ini bisa dilakukan hal ini tadi dengan masak belut ya, digoreng setengah matang, kasih tepung boleh, atau dikukus atau ditim. Paling bagus sih dikukus atau ditim sih. Cuman nggak boleh bahasanya intinya tuh
proteinnya ini tuh membantu proses pembentukan hormon-hormon yang ada dalam tubuh kita. Dan Termasuk mungkin belut yang dimasak menjadi lauk ya, meskipun mungkin udah ada yang berkurang karena banyak Iya. bumbu ya. Gitu, makanya bagus yang di Berarti tim. ini kesimpulannya laki-laki itu banyak makan belut nih. Ya, sudah belutnya. Lebih baik di tim ya. Ya di tim. Terus kemudian untuk yang paling kondisinya seperti ini yang paling harus dilakukan adalah treatment. Berupa apa? Berupa pembentukan rasa cintanya lagi, berupa perbaikan akhlak, perbaikan edukasi ke orangnya ini agar memperbaiki kondisi kejiwaannya. Karena berawal dari kejiwaan biasanya. Jadi bahasanya ini saya temuin dari pasien yang nyuwun sewu nggih. Dia wanita yang biasa selalu menguatkan diri. Jadi kalau ada musibah, ada masalah itu dia ngerasa dirinya sendiri, jadi dia menguatkan dirinya sendiri. Yang pada ujung akhirnya dia kehilangan atau kehabisan hormonnya karena terlalu banyak memaksakan dirinya. Jadi dia mengalami stres tapi dia paksakan untuk kuat. Makanya itulah kenapa pentingnya dalam rumah tangga itu kalau bisa dominan ya dominan laki, jangan dominan wanita karena beresiko. Walaupun wanita nanti kuat, pada ujung akhirnya dia akan mengalami kekurangan. Berdampak pada hormonal juga ya. Iya, itulah kenapa bahasanya gini ya. Jadi kalau bahasa kami secara ilmu holistik itu ada lelaki dan wanita itu satu kesatuan berupa dua kumparan. Secara hukum kejiwaan, secara hukum elektromagnetik ini kumparan ini aktif ketika mereka bersama. Makanya hubungan suami istri pun ketika dilakukan sering dan bagus itu baik itu akan menimbulkan energi yang luar biasa. Ada ini sebuah testimoni dari pasien saya yang dia nyuwun sewu diabetes. Diabetesnya kami treatment alhamdulillah sudah baik, sudah normal. Kami treatment sekitar 3 sampai 6 bulan udah normal, diabetes tipe 2. Cuman kejantanannya nggak pulih. Kami totok kejantanan nggak juga pulih. Sampai akhirnya terus saya simpulkan ini kayaknya sirkulasi energinya kurang bagus. Kami suruh suami istri ini tidur bersama tanpa busana setiap hari. Jadi hanya istilahnya induksi elektromagnetik dari kumparan satu ke kumparan satunya. Jadi ini ternyata bisa memulihkan. Dan pada mungkin sekitar 3-5 hari alhamdulillah pulih. Sudah 5 tahun nggak bisa berhubungan, alhamdulillah bisa berhubungan walaupun belum maksimal dan selanjutnya bisa berhubungan normal lagi. Itu tadi penyebabnya karena diabetes. Oh. Jadi ini hal yang nyuwun sewu kenapa sih kita kalau hubungan suami istri itu sesering mungkin agar terbentuk kejiwaan ataupun terbentuk getaran jiwa atau frekuensi dari masing-masing tadi itu chemistry. Kemudian ini akan menjadi satu saling menguatkan. Makanya kalau secara hukum energi orang yang suami istri ini setelah berubah suami istri ini energinya pasti meningkat. Makanya aktivitas suami istri ini sebenarnya Masya Allah banyak manfaatnya. Kalau ada pernah artikel ya, kalau ingin suami Anda sukses, berikan dia seminggu 10 kali ya seperti itu. Masuk akal juga ya. Iya, memang dia akan jiwanya fresh, pikirannya fresh dan energinya full. Timbul seperti resonansi yang betul resonansi intinya itu. Membangun itu ya. Betul. Kalau didiemin enggak muncul begitu. Nggak muncul. Oke, yang terakhir Bib, masalah kewanitaan berikutnya mungkin kebersihan, kesucian, ada istilah gurah-gurah vagina, maaf ya mungkin ada juga, itu sebenarnya gimana tuh? Baik, bismillah. Untuk gurah vagina ramuannya mudah sekali, yang penting asli, madu. Madu asli dioleskan di liang vagina hingga masuk ke dalam. Enzim-enzim dalam madu, kolase, amilase, diastase, dan enzim-enzim lainnya akan bertemu dengan enzim di vagina dan dia akan saling menguatkan. Jika ada bakterial negatif, dia akan keluar nanti itu. Cukup madu murni saja, oleskan, masukkan hingga ke dalam, diamkan beberapa saat, nanti akan keluar. Maka seberapa sering? Kalau ini bisa dilakukan, misal kalau dia lagi ada masalah, istilahnya butuh treatment jangka panjang, bisa dilakukan sehari sekali. Tapi kalau memang sudah bagus, boleh mungkin 2 minggu sekali, 10 hari sekali, atau sebulan sekali cukup. Tidak perlu dikasih sesuatu macam-macam yang akhirnya mengeluarkan lendirnya ya. Bahaya sih. Bagian ada yang pakai nyuwun sewu ya, pakai akar serigunggu. Sebagian ada yang pakai seperti itu. Boleh, bisa, cuman keras sekali, menyakitkan itu. Ada yang sekarang juga sudah obat ya. Obat. Ada bentuk-bentuk kristal-kristal tertentu yang mungkin dia itu sebenarnya sifatnya mengeringkan. Jadi ini di sini bukan mengeringkan vagina dengan ketika dia digurah terus dia kering, enggak, tapi ini madu tadi, enzim dalam madu tadi dia bertemu dengan enzim dalam itu dia saling menguatkan, kemudian mendetoks nih istilahnya bakteri-bakteri negatif itu dikeluarin. Jadi nanti digumpal-gumpal, biasanya ada gumpal-gumpal kayak lendir gumpal-gumpal-gumpalan. Keluar juga iya, keluar. Ya. Keluar juga penyakitnya. Tapi itu lebih bagus dan mungkin lebih alamiah. Aman. Lebih aman. Dan itu tidak menjadikan vagina kering. Itu yang ya. Tapi katanya madu yang asli, murni ya. Murni asli. Jangan madu palsu atau madu-madu yang tidak
jelas ininya syaratnya bahasanya ya. Betul. Oke, Beb. Terima kasih sekali ngobrol-ngobrol kita. Iya. Temanya cukup seru dan mudah-mudahan membantu, terutama Iya. kaum hawa ya. Iya, Karena betul. temanya seputar kewanitaan, tadi sudah kita bahas semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Segmen kedua ini kita akhiri, kita selesaikan. Kita berjumpa lagi di segmen berikutnya. Saya Jan Saitan, Jateng Pos TV undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.